Dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Saya undang semuanya untuk berdiri. Ya. Ibu akan membacakan ayat yang ganjil dan yang hadir di sini akan membacakan ayat yang genap, ya. Semangat ya anak-anak ya. Jangan lemas. Ya, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Haleluya. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Ya, kita harus selalu memuji Tuhan, ya. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Denganmu Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Kita akan angkat pujian, denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Tahu lagunya anak-anak? Dia bilang, enggak. Udah lama ya kita enggak kebaktian ya. Dev ya, ikut ya Dev ya, nyanyi ya. Semua bertepuk tangan. Boleh tepuk tangan. Yang ke atas nih. Ayo, Efrik tangannya ke atas, jangan di bawah.
sekalian setiap langkahnya. Akan kesetiaanmu dalam hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Tuntun langkahku, Yesus, Yesus, Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya, semuanya siap. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu berjuang bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Nah, anak-anak Tuhan sudah setia menuntun langkah kita ya, hari lepas hari. Jadi kamu jangan tinggalkan Tuhan, takutlah akan Tuhan, ya. Karena dengan takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh pengurus yayasan yang diwakili oleh Bapak Victor. Silakan, Pak. Shalom, selamat pagi Shalom. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian. Shalom. Maju. Lemes ini anak-anaknya, ayo. Sudah kelamaan di rumah ya. Iya. Paulus, Maju. 3 kali ya. Tentunya pertama kali kami dari yayasan merasa bersyukur. Papan syukur ini kami naikkan pada Tuhan Yesus Kristus yang sudah sampai hari ini walaupun dengan situasi yang anak-anak tidak seperti biasa. Ini adalah tahun hebat untuk kalian. Dan juga mungkin tahun hebat untuk para bapak ibu yang ada di belakang, orang tua siswa. Dan tahun hebat juga untuk guru-guru. Di mana hampir 2 tahun ini kita dunia, Indonesia khususnya, sudah atau masih mengalami pandemi. Anak-anakku sekalian, ternyata pandemi ini terlihat akan selalu berdampingan dengan kita. Jadi protokol kesehatan kalau biasa kita masuk sekolah, langsung lari ke kelas, berbaris dan masuk kelas, tapi sekarang kita lihat ada beberapa protokol yang harus dilaksanakan. Dari mulai cek suhu, dari mulai semprot tangan, dan yang paling penting, serta menjaga jarak. Anak-anak yang terkasih, pernah tahu nggak kalau saya berapa nama, ini apa ya, nama-nama apa ini? Kayak Challenger, Apollo 11, itu apa itu, nama-nama apa ya? Nama-nama apa anak-anak? Hah? Yang keras, anak-anaknya yang lulus. Jangan nanya papa mamanya, papa mama tahu. Anak-anaknya nih, apa nih? Ayo. Nama apa? Apa, Dev? Challenger, Apollo 11, Bukan, Soyuz. Apa lagi? Itu nama-nama pesawat luar angkasa yang dibuat oleh bumi. Pesawat luar angkasa ini kalau anak-anak
anak-anak perhatikan, nanti udah pada jago main komputer semua kan di sini. Ya, saya dipaksa harus bisa main komputer baru-baru ini. Tapi untuk anak-anak lebih jago sekarang. Apalagi ada mainan yang terkenal di anak-anak apa? Terkenal di HP-nya apa? Ada mainan. Apa Jericho? Apa Maverick? Mainan yang terkenal Mainan yang terkenal di apa? HP kamu? Jos? Saya kalau nanya pesawat ulang-alik gak ada yang tahu, tapi kalau nanya permainan tahu. Ya, anak-anak yang terkasih yang hari ini Tuhan beri kesempatan kita semua ada dalam kondisi sehat, baik yang di rumah maupun yang ada di sini bersama orang tua. Hari ini kita bersyukur di mana kalian masuk di dalam masa yaitu kelulusan. Pesawat ulang-alik atau pesawat luar angkasa, ketika dia terbang, ketika dia menuju ke tempat yang paling tinggi, dia harus membuang satu-satu untuk membawa pesawat yang akhirnya terkecil dari turunan pesawat itu. Supaya apa? Supaya lebih ringan dan supaya lebih sampai ke tujuan. Anak-anak, misalnya dari kalian SD, 6 tahun belajar. Nanti kalian masuk SMP, 3 tahun. Kalian masuk lagi SMA, bekalan lagi, 3 tahun. Kalian masuk lagi nanti ke universitas yang diidam-idamkan. Kalau boleh, tadi saya ngobrol sama Ibu perwakilan dari MOT. Anak-anak sekarang tuh cita-citanya apa sih? Kalau yang masih SD ini, ada yang mau mewakilin? Cita-citanya pengen jadi apa? Betul. Siapa? Dokter. Jadi apa? Dokter. Dokter. Jadi dokter. Tepuk tangan dong. Kalau Tangan. jadi dokter. Tercapai ya. Lagi, perwakilan dari yang laki-laki. Laki-laki. Laki-laki Dev yang dekat aja. Sumpah. Apa Dev? Pengen jadi apa? Pilot dia waktu. Hah? Waktu di kelas dia bilangnya pilot. Kalau sekarang apa? Belum tahu. Oh, belum tahu, sudah berubah. Coba Derian. Daniel apa? Hmm, Pengen pengusaha. jadi pengusaha. Pengusaha, Pak. Wah, Oke. Tepuk tangan dong untuk pengusaha. hebat tuh. Doakan Mama Papa Derian mau jadi pengusaha tuh. Mau jadi bos. Saya senang kalau di Paulus ada yang masih bicara, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi pengusaha. Saya pernah ada di tempat lain, saya tanya mana. Pengen jadi apa? Langsung dia bilang, saya pengen jadi YouTuber kayak Raffi Ahmad. Oh, Jericho itu mah Pak, ada Pak. Jericho jadi YouTubernya? Oh enggak, mau jadi apa? Apa? Pengen Chef. jadi chef. Oh, mau jadi chef katanya. Penerus Nanti Oma ya? Ketemu sama Om ya di Master Chef. Bapak Ibu, terutama orang tua, mungkin akhir-akhir ini anak-anak kita ini butuh lebih ekstra karena mereka butuh bimbingan mandirian yang lebih dibanding ketika mereka berada 5 jam, 8 jam bersama guru-gurunya. Jadi pasti ada masukan juga tadi dari Ibu di MOT bahwa anak-anak sekarang itu butuh lebih bimbingan dari orang tua. Ya, tapi saya perwakilan dari pengurus Yayasan Paulus yakin sekali
kalau anak-anak yang hari ini ada di hadapan saya ini, anak-anak yang sudah Tuhan pilih untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika Anda masuk ke jenjang lebih tinggi, maka gapai cita-cita itu. Ya, mau jadi chef, jadi pengusaha, mau jadi dokter, apapun juga ingat. Pertama, kalian harus takut sama Tuhan. Yang kedua, kalian harus patuh dan taat sama orang tua, guru, mengajar kalian. Dan yang ketiga, dalam masa pandemik ini, siasati masa pandemik. Jangan kalian takut. Ya, karena apa? Hari-hari ini memang tidak memandang usia pandemik ini. Tapi kalian yang harus mensiasatinya. Ya, anak-anakku sekalian, ketika nanti kalian melangkah keluar, seperti tadi Ibu udah sampaikan, jangan ada kata-kata perpisahan, tapi kalian harus sekali-kali melihat sekolah ini. Ya, saya contoh, saya alumni dari SDK 3 Paulus, angkatan 82-83. Ya. Jadi angkatannya udah ketahuan tuh umurnya berapa tahun ya. Saya dididik oleh Bapak Ibu guru yang sekarang juga saya dengar dari Rajiman suka ada juga ke Lombok. Saya adalah saksi hidup alumni yang saat sekarang dengan jujur, dengan bersih kalian lakukan perjalanan kehidupan kalian. Saya menikmati berkat Tuhan, belajar atau bekerja di tempat perusahaan asing, tapi ada di Bandung sayangnya. Ya, jadi anak-anakku sekalian, zaman kalian sesuatu yang tidak mungkin akan mungkin dengan media sosial yang begitu canggih. Gapai cita-citamu. Sekarang kalau mau ngobrol sama teman yang ada di Singapura, Mas saya mau belajar ke Singapura. Jangan ada kata-kata perpisahan. Jalin komunikasi. Wah, saya mau belajar ke Australia, jalin komunikasi. Kali waktu Anda jalan-jalan ke sana, Anda bekerja di sana, ketemu sama dia. Ya, jadi sekali lagi, anak-anakku sekalian, gantungkan. Ya. Semua yang kalian inginkan, tentunya dalam doa dan restu dari orang tua, kalian akan tetap maju dalam masa seperti ini. Sekali lagi, terima kasih kepada jajaran orang tua yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami, mendidik anak-anak ini sampai pada hari ini, dan kepada guru-guru, pada kepala sekolah Bu Endang, dan karyawan-karyawati yang ada di Yayasan Paulus ini, yang sudah menjaga, membina, serta memberikan anak-anak ini kepercayaan diri, dan hari ini mereka bisa masuk ke dalam kelulusan mereka. Selamat dan gapai cita-cita. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Victor. Diingat ya anak-anak ya pesannya ya. Apa coba pesannya? Hah? Apa coba pesannya? 1. Sian. Apa pesannya Sian? Hah? Apa? Gantunglah. Gapailah. Harus menggapai apa? Oh, cita-cita. Ya. Diingat ya. Oh, mesti anak-anak ya. Kalian itu bukan angkatan corona. Ya. Kalian itu anak-anak yang hebat.
Ya, kalau Pak Victor alumnus Paulus, kalian juga nanti alumnus Paulus yang hebat seperti Pak Victor, bahkan melebihi dari Pak Victor. Amin. Amin ya. Anak-anak, kita mau mendengarkan dulu pesan juga dari MOT ya, yang diwakili oleh Ibu Mina. Silakan Bu. Baru juga bagi ke dikit orang, baru dikit orang. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pertama-tama kita ucapkan syukur pada Tuhan yang atas berkat dan bimbingannya kita semua bisa berkumpul semua di sini walaupun dalam kondisi pandemi yang kita alami saat ini. Saya sebagai perwakilan dari Musyawarah Orang Tua mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 4, kelas 6, maaf. Soalnya anaknya di kelas 4, jadi ingatnya anak kelas 4. Yang telah menempuh perjalanan yang panjang, ada dari TK, kita lalui 6 tahun di SD, dan akhirnya kita di tahap untuk melangkah lebih maju lagi. Ini langkah awal untuk meraih masa depan. Sebenarnya ini unik sekali ya untuk anak-anak semua, karena dari yang kami alami dulu ketika jadi pelajar, dan yang dialami oleh anak-anak sekarang sungguh berbeda. Kalian sekarang dituntut untuk lebih berinovasi dan tidak hanya sekedar textbook, ya, harus mulai berpikir di luar kotak karena dengan kondisi saat ini kita susah untuk berhadapan muka dengan orang lain dan semuanya melalui teknologi. Nah, jadi sekarang kita tidak hanya bisa duduk mendengarkan guru, tapi juga kita harus mulai berpikir gimana sih caranya supaya kita bisa lebih maju. Itu semua dari diri kita sendiri. Jadi, sebagai orang tua, mengharapkan anak-anak terus menggali kemampuan diri kalian. Karena sekarang saatnya kalian mencari apa sih yang kalian inginkan sih dari diri kalian itu. Kalian ingin jadi apa? Kalian ingin meraih apa dalam kehidupan kalian, dan semuanya dimulai saat ini. Kami sebagai orang tua akan terus berada di belakang, membantu, mensupport apapun yang kalian inginkan. Sekali lagi, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mina, terima kasih Pak Victor untuk pesan-pesannya. Anak-anak tuh, jadilah diri kamu sendiri. Orang tua itu hanya mendukung, mendorong. Jadi, kalau kamunya tidak bersemangat, males, wah, mau jadi apa? Ya, yang membuat kamu berhasil, diri kamu sendiri. Ya, ayo, tekadkan dalam diri kamu sendiri. Saya bisa. Saya apa? Saya apa? Bisa ya anak-anak. Ibu Sri mau anak-anak aja yang berdiri sekarang kita memuji Tuhan. Ibu Sri mau lihat kalau waktu itu Kesya nari-nari ya Kesya. Sekarang kita mau nari-nari ya juga. Yuk berdiri anak-anak biar orang tua juga lihat kalau kamu itu bersemangat. Tuhan Yesus baik. Kamu ikuti gerakan tarian yang ada di layar ya. Ayo gerakannya ikuti ya, biar bersemangat kamunya. Nah. Kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku.
sekalian. Ya. Sekarang kita mau mendengarkan pesan dari perwakilan orang tua murid yang akan disampaikan oleh Mama Aurel ya. Kita dengarkan Mama Aurel memberikan pesannya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Sri. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, yang terhormat wakil dari pengurus Yayasan PSK Paulus Bapak Victor, yang terhormat Kepala Sekolah SDK 1 Paulus Ibu Endang, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru semua, yang terhormat perwakilan dari MOT Ibu Mina, rekan-rekan orang tua murid dan anak-anak kelas 6 tahun ajaran 2020-2021. Salam dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih karena berkat kasih dan anugerahnya kita masih dapat berkumpul bersama walaupun secara tatap muka dan virtual dalam rangka pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDK 1 Paulus. Saya mewakili para orang tua murid kelas 6 hendak mengucapkan banyak terima kasih pada para bapak dan ibu guru sekalian yang sudah mendidik, mengajar dengan penuh kesabaran, memberikan support juga kasih sayangnya pada anak-anak kami, sehingga diharapkan mereka tidak saja menjadi anak-anak yang berilmu, yang berwawasan luas, tapi juga bisa memiliki budi pekerti yang baik. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan serta jasa yang tak terkira dari Bapak Ibu guru sekalian. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu guru apabila selama ini ada ucapan atau mungkin perilaku dari anak-anak kami ataupun dari kami selaku orang tua murid yang mungkin menyakiti atau tidak berkenan di hati para Bapak dan Ibu guru sekalian, kami mohon maaf. Tidak terasa sudah 6 tahun lamanya anak-anak kami menempuh pendidikan di SDK 1 Paulus Rajiman ini. Bahkan ada yang sejak TK ya sudah bersekolah di Paulus Rajiman. Banyak suka duka, banyak peristiwa yang membuat kita tertawa bersama, bahkan mungkin ada peristiwa yang membuat kita bisa menangis bersama. Semua itu tentu akan terangkai indah menjadi suatu cerita yang tersimpan dalam kenangan kita semua. Sekolah Paulus Rajiman akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup anak-anak kami dan kami para orang tua tentunya. Terima kasih tak terhingga kami sampaikan pada para bapak dan ibu guru sekalian. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat dan menjadi bekal bagi anak-anak kami ke depannya. Dan kami juga berharap serta mendoakan terus agar sekolah Paulus ini semakin maju ke depannya. Demikian sambutan perpisahan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Bu Novi ini dulu diajar sama Bu Endang. Jadi Bu Endang ngajar Aurel itu ngajar cucu, ya. Nah, sekolah Paulus ini terbuka. Jadi nanti kalau kalian punya anak, anaknya sekolahin di sini. Mama papahnya Derian udah jadi nenek kakek, boleh datang lagi ke sini. Karena banyak peristiwa kenangan di sekolah ini ya Ibu Bapak ya. Jangan dilupakan, tetap menjadi kenangan buat kamu. Jadi kalau kamu lewat ke sini, oh saya pernah main di situ. Oh saya pernah rebutan Indomie ya, Jericho ya, sama Maverick. Oh tuh kenangan Dev ya Dev ya. Jadi jangan dilupakan sekolah Paulus ini ya. Nah tiba saatnya anak-anak kita mau mendengarkan pengumuman dari Bu Endang dan pesan-kesannya. Apakah kita anak-anak kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021 ini
lulus semua? Hah? Kita mau dengar ya dari Bu Endang ya. Tetap semangat. Dipersilakan Bu Endang. Suara Ibu. Belum masuk. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas berkenannya lah kita dapat hadir untuk melaksanakan wisuda dan pelepasan anak-anak kelas 6 pada hari ini. Ya, kita diberi kesempatan untuk melakukan simulasi PTM. Itu seperti jawaban dari Tuhan, kita menyelenggarakan secara sah. Artinya apa? Sudah diketahui oleh pejabat-pejabat di sekitar sekolah Paulus ini. Tadi Pak Sofyan selaku staf dan Satgas COVID-19 yang rencananya mau datang antusias pada awalnya, tadi WA ke saya ada acara mendadak di kecamatan dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi mohon maaf mungkin kepada para guru yang sudah kenal ya dengan Pak Sofyan, karena pada saat simulasi kemarin beberapa kali ke sini untuk memantau bagaimana persiapan untuk pembelajaran tatap muka di tahun ajaran yang akan datang. Demikian juga dari Lurah Pasir Kaliki Pak Bondan, karena pada hari ini beliau diklat selama seminggu, jadi mengucapkan mohon maaf kepada kita sekalian karena tidak bisa hadir. Tadi diwakili oleh Bu Ningsi hanya melihat memantau saja karena ada tugas yang menyusul. Demikian juga saya undang ke Ibu Palupi sebagai Ketua MOT, tapi karena harus suntik vaksin yang kedua berhalangan, maka saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tina demikian juga kepada Pak Victor, terima kasih atas kehadirannya dan memberi pesan yang indah yang akan dikenang oleh anak-anak kelak. Sebentar lagi anak-anak kami ini akan meninggalkan sekolah yang dicintai ini. Tidak terasa 6 tahun kalian bersama kami di sini. Atau bahkan juga ada yang 2 tahun ya, Kenny ya. 2 tahun di sini merasakan suasana Deh berapa tahun Deh? 4 tahun ya. Merasakan suasana di sini ya, keakraban di sini, bergabung di sini bersama-sama dengan kami. Kami pihak sekolah harus melepas kepergian kalian, siswa-siswi yang kami cintai, mengembalikan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua kalian. Jadi tugas kita sampai kelas 6 selesai kali dikembalikan kepada orang tua. Terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan, menitipkan anak-anaknya untuk kami bimbing, untuk kami didik. Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami sekalian. Untuk terakhir kalinya, Ibu berpesan kepada anak-anak kelas 6 yang mungkin akan melanjutkan, bukan mungkin, harus ya, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMS. Oh bukan ya, SMP ya. Singkatan dari apa coba SMP? SMP apa? Hah? Tahu aja SMP bari nggak tahu nanti singkatan. Nggak tahu singkatannya, coba SMP. Apa deh? SD apa? Sekolah menengah pertama. Oh, sekolah menengah pertama, betul. Ya. Nah, di bulan Januari sudah ada yang keterima di sekolah swasta, ya.
Jadi mereka belum lulus sudah diterima. Tapi ada juga yang bergumul nanti untuk ke SMP negeri, ya. Karena saingannya demikian banyak, peraturannya demikian banyak, ya mudah-mudahan yang ke negeri, siapa yang ke negeri? Satu, Jericho, Pidi, Sian. Sian. Ya. Mudah-mudahan Ibu doakan, kami doakan bersama bisa diterima. Ya, dengan lancar. Semua juga anak-anak yang belum mendapat sekolah juga bisa sekolah di sini. Ya, ya, karena di sini juga ada SMP-nya. Ya, anak-anak, Ibu punya pesan nih. Yang pertama, jagalah selalu semangat belajar kalian. Apapun situasinya, baik nanti PTM terbatas ataupun online, tetap semangat. Ya. Lalu yang kedua, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Restu orang tua adalah kekuatan bagi kesuksesan kalian. Selain tentu yang utama adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, selalu menjaga nama baik sekolahmu dimanapun itu. Ingatlah kami guru-guru sampai kapanpun. Kalian mengingat kami itu merupakan satu kebanggaan untuk kami. Mungkin nanti kalian akan tumbuh kembang menjadi pemuda atau pemudi yang cantik. Ibu sampai tidak bisa mengenali. Mungkin dia pergi ke Korea, ya, di permak, lalu ibu nggak tahu ya. Kalau ibu mah nggak mungkin lagi lah ke Korea lebar, ya. Nah, Kathleen tahu-tahu Tapi, jadi lurus. misalnya, oh itu kayak Ibu Endang. Kathleen udah, cantik sekali putri Indonesia, tinggi ya. Tapi lihat Ibu sudah agak bungkuk mungkin ya. Ibu berarti udah benar. Jangan bungkuk tapi harus tetap gagah. Ya. Nggak mau Ibu harus gagah sampai umur 90 tahun harus sehat. Oh, Ya. Supaya bisa lihat kalian menjadi sarjana, juara, the best ya. Pengusaha. Kalau Ibu ya, kalau wajah Ibu mungkin tidak akan berubah. Jadi kalau di jalan ketemu Ibu, kalian sudah menjadi pemuda dan pemudi yang cantik dan rupawan. Jangan malu pada Ibu yang sudah keriput. Ya. Kamu misalnya, Ibu selamat pagi. Atau hai Ibu, masih ingat saya? Nah, itu adalah kebanggaan. Ya, oh kalian masih ingat. Tidak usah yang besar-besar. Kalian menyapa kami para guru, ingat pada kami semua, itu merupakan satu kebanggaan. Kalian sukses, apalagi kalian mendengar kalian menjadi orang yang sukses. Itu adalah kebanggaan yang luar biasa. Apalagi orang tua kalian. Gurumu aja bangga, apalagi orang tua. Ya. Nah, anak-anak, coba lihat di situ, paling atas itu apa? WISUDA. Wisuda. Apa sih arti wisuda? Pegang selongsong, pakai topi, pakai baju khusus. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang orang yang di wisuda? Sudah lulus. Ya. Nah, wisuda adalah kalau kalian sudah menyelesaikan semua tahapan pendidikan. Kalau di SD berarti sudah menyelesaikan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 ya. Tentu di situ ada nilai yang sudah kalian capai. Dari mana nilai itu? Tentu nilainya ada yang baik, sangat baik, sempurna 100, ada yang cukup, ada yang kurang dari PBM. Semuanya karena apa? Si ibu mah karena sentimen, dia mah sentimen sama saya, kasihnya gimana saya, tidak.
ada faktanya. Ya. Semuanya tergantung adalah dari kesiapan kalian, kerajinan kalian, ketekunan kalian masing-masing. Setiap tahapan kalian tidak akan bisa kembali lagi. Ya. Jadi kalau kalian sudah di kelas 6, kalian malas-malas nggak akan saya mau ulang lagi kelas 6. Saya akan tingkatkan kerajinan saya supaya nilainya baik, tidak akan bisa kembali. Jadi gunakan waktu ya dengan sebaik mungkin. Ya. Nah, jadi jangan waktu itu tidak akan kembali lagi. Gunakan, kalian masih muda, ya. Masa depan kalian masih panjang. Ya. Kalian harus sudah punya satu cita-cita. Saya pingin jadi ini. Raihlah itu. Semuanya adalah bisa kalian raih. Bukan atas usaha orang tua. Bukan usaha guru-guru yang hebat. Tapi adalah kemauan dari diri kamu sendiri. Orang tua akan menyokong segala pembiayaan, memotivasi, mengarahkan kamu, ya. Tapi semua adalah tergantung dari kalian sendiri. Ya. Pada saat ini Ibu akan umumkan peraih nilai ujian sekolah tertinggi. Ya. Kalau yang peraih ujian tertinggi pasti itu udah lulus. Ya. Nah, tertinggi di SDK 1 Paulus tahun ajaran 2020-2021. Siapa kira-kira? Oh, yakin Aurel? Apa alasannya? 1. Pintar. 2. Rajin. Oh, Darian sangat kenal sekali dia. 3 apa? 3 apa? Kan kalau kamu mau menyebutkan nama seseorang harus punya, oh saya meraih itu karena apa-apa-apa. Apalagi? Ya tadi rajin, tekun, semua kayaknya tahu ya. Tahu dari kelas 1 ya. Suka jadi juara keberapa? Tingkat pertama. Pak Victor nih anak ini luar biasa karena bisa mempertahankan nilai dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya mungkin nanti ada bonus ya Pak dari Pak Victor. Ya, ya. Betul. Ya. Peraih nilai ujian sekolah tertinggi di SDK 1 Paulus tahun ajaran 2020-2021 yaitu Aurelia Novina Sutanto. Selamat ya Aurel. Selamat ya. Oke. Terima kasih. Yuk. Iya betul. Peramal tapi terbukti ya. Karena ada faktanya ya. Nah, anak-anak ini juga perlu pemberitahuan, anak-anak dan orang tua juga. Kita harus bangga karena raihan pengetahuan dari Aurelia dari semester 7 sampai semester 11 dari nilai rapotnya adalah 3.864 dari 4.000. Wah. Nah, berarti rata-ratanya berapa ya? Nah, ini adalah tidak kalah dengan sekolah favorit di Kota Bandung. Seperti BPK 1, SDN Merdeka, Santo Alusius Sukasari. Itu kita berani bersaing. Loh. Ya, bangga, kita harus bangga. Kenapa sih Bu Endang kok tahu? Emangnya Bu Endang punya kenalan dekat di dinas? Pengen tahu aja, tahu-tahu sok tahu, bukan. Karena kita disuruh untuk melaporkan peringkat ke-1, ke-2, ke-3 lewat Google Drive. Kalau lewat Google Drive kan berarti kita tahu ya sekolah-sekolah lainnya. Oh, Ibu Tea penasaran. Lihat dulu. Wah, kita harus bangga. Ngintip Lihat ya, Bu. dulu semua Ibu punya catatan nih. Fakta ini. Tuh. Ngintip ya, Bu. Nih, boleh ya baca sedikit ya.
BPI 3768. BPK 1 3949. Nah, Pandu 3758. Yang deket-deket aja. Terus Sekolah Yosudar BPK 5 3668. Gagas Ceria 3744. Angkasa 1 3609. Beberapa lah Ibu catat sekolah-sekolah yang Ibu kenal. Tiara Bunda 3745. Alosius Sukarasa 3719. Ya, jadi ini merupakan satu kebanggaan. Ya, satu kebanggaan yang harus kita pertahankan di sekolah, terutama di SDK 1 Paulus. Nah, selanjutnya, tadi Aurelia udah lulus. Apakah yang di sini lulus? Nah. Ya, kalian boleh pakai baju wisuda. Tapi kalau belum lulus, kalian nggak akan nerima itu. Tahun depan baru kalian datang lagi. Atau kita terima lagi nggak kalau yang nggak lulus? Terima aja, Bu. Kalian mau mengulang? Jadi nanti kalau yang tidak lulus, Ibu mah bukan, ini kan kamu harus mental ya, generasi sekarang harus mental. Kuat mental. Bukan metal ya, harus kuat mental ya. Jadi kalian nanti ke belakang, boleh nangis. Ya, ya. Nah, jadi kalian sudah memakai baju wisuda, apakah itu jaminan kalian akan lulus dari SDK 1 Paulus? Ya, Bapaknya mah udah lulus dari dulu, ya. Ya. Kalau kasihan nanti anak-anak kita menjadi lembek. Ya. Harus betul-betul ya. Ya. Boleh dikatakan kalian selama setahun melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Selama kelas 6 ini ya. Kelas 5 separoh ya. Hampir selesai di rumah. 3 bulan. Tantangan, godaan banyak, betul? Di antaranya tidak mandi pagi hari. Tuh, ketawa loh mama Suruh papahnya. Berarti bener. Suruh pakai seragam, atasnya aja, bawahnya pakai baju tidur. Nah, Pokoknya mah kelihatan dari Zoom. Zoom, kelihatan ya. Nah itu tantangan, godaan belum itu games ya. Iya. Setelah selesai games, kayaknya itu lebih menarik. Itu adalah tantangan, godaan. Tergantung kalian ya mau yang mana. Itu tantangan yang Ibu tahu lah beberapa. Tapi di sisi lain ada yang menjadikan kalian lebih mandiri, lebih maju. Orang tua lebih perhatian. Jadi orang tua tuh seperti udah jadi guru. Oh gini ya, guru teh ngajar anak hiji wae ge ngesliur. Ya. Nah, bagaimana guru di sekolah? Orang tua jadi paham bagaimana mengajari anak. Menjadi lebih dekat, itu sisi positifnya. Membuat anak mandiri. Ya, selain sisi-sisi negatif dari orang tua, kekesalan, kemarahan, ya dan sebagainya. Tapi kita ambil dari sisi-sisi positifnya. Dan itu semua membutuhkan energi yang luar biasa. Baik dari anak-anak maupun dari orang tua. Nah, coba anak-anak renungkan. Layakkah saya lulus? Berenung 5 jam. Coba, saya teh bener enggak ya belajarnya kemarin, terutama di kelas 6. Siapa yang yakin lulus? Coba angkat tangan dan kepalamu. Dengan tegak. Coba berdiri. Busungkan dadamu dengan mantap. Berdiri semua.
Ibu Yang akan lulus. lihat Yang lulus nih, Bu. siapa yang yakin lulus, angkat tangan, tegakkan kepalamu. Nggak boleh gini. Kalau itu boleh kata gimana kamu atuh, ya. Busungkan dadamu dengan mantap. Coba para guru, Aurel mah udah lulus, jadi boleh duduk. Ya. coba lihat Ibu Lena, anak-anak sudah demikian yakin belum? Angkat tangan, nggak ada yang angkat tangan ini semua. Ah. Berarti nggak lulus semua ya? Dengar, kalau kalian yakin lulus, angkat tanganmu, angkat kepalamu dengan gagah, busungkan dadamu. Mana angkat tangannya? Jangan angkat kaki. Angkat tanganmu yang yakin lulus. Yang yakin lulus. Tidak boleh lihat kiri kanan. Yakin tidak saya lulus dengan nilai-nilaimu sehari-hari, dengan tugas-tugas yang sudah kamu kerjakan, Yakin? dengan Yakin? kehadiran Zoom. Benar, pandangannya ada yang kosong. Dilihat ke sini nih. Di sini tuh, Ragu, Bu. kalau mau lulus harus Nah, lihat pandangannya kosong. Nggak pakai sorong juga keras ya. Ya. nah, Tahan. Melihat kemantapan kalian dengan berbagai pertimbangan dari nilai rapot, nilai ujian sekolah tertulis, nilai praktek, maka saya umumkan bahwa siswa-siswi SD 1 Kristen Paulus tahun ajaran 2020-2021 dinyatakan lulus 100%. hore! Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Oh, aku bisa tenang sekarang, kata Dev. Ibu juga ini sampai merinding ini. Karena pergulatan yang sangat keras ya. Selamat pada kalian semua. Selamat jalan. Selamat berjuang bagi anak-anak sekalian. Raihlah mimpi, raihlah bintang kalian. Ya. Ingat kami dan alma mater kalian. Shalom, terima kasih. Tuhan beserta kita. Ya. Terima kasih Ibu Endang. Wah, sudah lega Jericho? Sudah lega? Belum? Masih pengen di sekolah Paulus? Masih terbuka ada SMPK Paulus ya. Mev, udah Mev? Lega Mev? Kok leganya gitu. Samantha lega? Lega katanya ya. Tuh. Shan lega? Vidi? Vidi lega? Ya katanya. Kathleen? Dev? Darian? Lega. Kenny? Keisha? Mantap katanya. Jos, lega Jos? Iya, ya. Kita akan angkat pujian masa depan sungguh ada ya. Kamu harus menjaga hatimu, harus selalu takut akan Tuhan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Ya. Masih ingat lagu ini kah? Masih ya. Ada gerakannya? Mau pakai gerakan? Oh enggak, malu. Kok malu sih? Iya. Iya.
Ibu Endang dan guru kelas 6 Ibu Lena untuk maju ke depan. Dan anak-anak sekalian serta Aurel yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan melaksanakan wisuda. Aurel sudah siap dengan selongsong, boneka, dan raportnya. Sudah disiapkan dulu ya. Ya, anak-anak, untuk mensahkan kalian telah lulus dari SD K1 Paulus ini, kalian akan memindahkan pita topimu dari kiri ke kanan. Ya, Aurel, hitungan ketiga kita akan mulai. Pakai tangan kanan. 1, 2, 3. Iya. Kalian sudah syah menjadi lulusan alumni dari SDK 1 Paulus. Ya. Ya. Kita akan lanjut dengan pemberian rapor, selongsong dan boneka. Aurel diberikan oleh orang tua. Aurelia Novina Sutanto. Kathleen, Aurelnya nggak dilihat dulu, diperlihatkan dulu Pak. Aurelianya. Iya, tepuk tangan. Mau diulang? Iya. Nah, ya orang tuanya mungkin ada di samping kiri kanannya. Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Kathleen Priscilia Apaserai. Kenny dan Sian perhatikan ya caranya. Dave Bennett Tondatuang. Darian Kevin Alexander Sinurat. April cannot need
Sarah. Charles Andrew. Jericho Jonathan Lin. Lakeisha Natania Susianto. Maverick Nahemia Wijaya. Samantha Oktora Huai. Sian Airel Octaviano. Vidi Melvin Iskandar.
Ya, Ibu Bapak tetap berdiri di depan, anak-anak akan foto bersama, hanya bawa boneka dengan selongsongnya saja. Di selongsong itu ada isinya adalah sertifikat kelulusan. Ya tadi berdiri sesuai urutan tadi. Nanti sertifikatnya boleh diambil ya Bu Lena ya. Tapi selongsongnya jangan dibawa pulang, harus dikembalikan lagi. Jadi sertifikatnya yang diambil, selongsongnya dikembalikan dengan toganya. Ya, Franklin, difoto dulu ya padanya. Vidi geser kayaknya, Vidi geser. Nah, Kathleen. Ya. Belum bisa cheese ya, karena ditutup pakai masker. Ya, terima kasih. Pak Victor boleh kembali. Anak-anak akan sebelum menyanyi bersama, kalian akan mendengarkan pesan dari salah kalian yang diwakilkan oleh Derian. Suaranya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat. Hadirin yang terhormat, izinkan saya atas nama pribadi dan mewakili teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik, membimbing, mengajari ilmu pengetahuan, budi pekerti, dan keterampilan kepada kami dengan rasa sabar dan penuh kasih sayang. Sehingga sekarang kami bisa lulus dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru akan selalu kami kenang selalu. Terima kasih ya Derian. Kami akan senang kalau kalian mengenang kami guru-gurumu ya. Ya, kalian akan menyanyi bersama ya. Guru-guru diminta untuk berdiri semua. Anak-anak setelah menyanyikan lagu himne guru, kalian menyimpan boneka dan selongsongnya di tempat duduk kalian. Kemudian kalian ke Mama Derian ya dan Mama Vidi ke situ. Setelah selesai menyanyi lagu himne guru. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru.
Ya, terima kasih. Anak-anak boleh simpan boneka dan selongsongnya. Ya, Jericho terus ke ke ya, anak-anak akan memberikan kenang-kenangan buat guru-guru yang sudah mengajar dan kali cari gurumu ya. Ya, jaga jarak, Nak. Ya. Kalau sudah menemukan gurunya, boleh kembali lagi ke tempat dudukmu. Cari gurunya. Ibu gurunya mana? Boleh duduk kembali. Keisha, tolong. Keisha. Tanda kasih dari anak-anak buat guru biar kita ingat selalu pas tidur. Oh, ingat ini angkatan 2020 2021 ya. Ya, ada juga kenang-kenangan dari orang tua yang akan diberikan untuk sekolah. Mungkin Papa Derian dan Papa Sian boleh memberikannya. Untuk sekolah ini diwakilkan oleh Ibu Endang. Silakan Ibu Endang sebagai kepala sekolah. Ya, Papa Derian dan Papa Sian. Lena sebagai wakil kepala sekolah. Terima kasih.
Ya, orang tua juga memberikan tanda kasih untuk guru kelas 6 yang akan disampaikan oleh Mama Kesia. Mama Kesia, silahkan. Ibu Lena tetap di depan. Ada tanda kasih dari anak-anak buat Ibu. Ya. Terima kasih para orang tua untuk perhatiannya bagi kami guru-guru dan sekolah. Dan akhirnya anak-anak, acara wisuda dan pelepasan SDK 1 Paulus Bandung tahun ajaran 2020-2021 selesai sudah. Bagi anak-anak dan orang tua yang akan berfoto bersama diperbolehkan setelah doa penutup nanti yang akan dipimpin oleh Ibu Lena. Silakan Ibu Lena dengan pesannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga anak-anak yang Ibu kasihi, sebelum kita menutup acara wisuda pada hari ini, izinkan Ibu memberikan sedikit pesan-pesan untuk kalian. Bukan pesan terakhir ya. Karena kalau pesan terakhir rasanya gimana begitu ya. Ini pesan yang ingin Ibu sampaikan sebagai wali kelas kalian. Karena mungkin nanti kita tidak akan ada Zoom lagi ya. Zoom pukul 7, nggak akan ya. Nah, anak-anak mungkin dalam hati kalian sudah mengatakan, hore, sekarang aku sudah lulus, sudah bebas ya. Dan kalian akan memulai lagi dengan perjalanan yang baru, menempuh di jenjang yang lebih tinggi ya. Dan ini mungkin sesuatu yang tidak mudah tentunya ya. Akan banyak lagi tantangan yang akan kamu hadapi. Kamu nanti akan sebentar setelah berlibur, kamu akan memulai lagi dengan tahun ajaran yang baru di SMP nanti untuk mengenal kembali dengan lingkungan yang baru, sekolah yang baru, teman-teman yang baru dan guru yang baru, dan itu mungkin tidak gampang ya. Tetapi jangan khawatir, jangan takut, sertakan selalu Tuhan di dalam hidupmu, karena itu merupakan kekuatan bagi diri kamu ya. Ada beberapa pesan yang ingin Ibu Lena sampaikan ya. Yang pertama, ini mungkin yang bisa menjadi setiap, sertakan selalu doa-doa ini dalam kehidupan kamu ya. Yang pertama, berdoalah selalu untuk menjadi semakin bijak ya. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 5 ya, Ibu mengutip beberapa ayat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi anak-anak, berdoalah supaya Tuhan tambahkan kebijaksanaan dalam segala hal. Mintalah supaya Tuhan membentuk kalian menjadi pemimpin dan pembawa pengaruh bagi generasi kalian ya. Seiring dengan pertumbuhan usia dan tingkatan, kamu juga harus menjadi garam dan terang bagi lingkungan di sekitarmu. Berikutnya, selalu meminta dilindungi Tuhan. Karena dalam Mazmur 91 ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Berdoalah anak-anak supaya dalam setiap langkahmu Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Minta supaya hari-harimu berjalan dengan baik. Kamu punya teman-teman sekolah yang baik, peduli, dan menghormati satu sama lain. Dan dijauhkan dari berbagai macam tindak kejahatan. Ya, seperti bullying, kekerasan fisik, dan hinaan dari orang terdekat. Andalkan selalu Tuhan, dan Dia akan menolong kamu setiap waktu. Ya. Berikutnya, mintalah supaya Tuhan memberkatimu. Karena dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kelulusan sekolah anak-anak ibaratnya seperti akan memulai perjalanan yang baru. Nah, untuk menjalaninya kita perlu Tuhan. Dia adalah pribadi yang berkuasa untuk membawa kita pada perjalanan yang menarik dan penuh warna bersamanya. Jadi, mintalah supaya Dia selalu memberkatimu dalam melewati level yang baru ini, baik dalam keadaan kesehatan fisik, finansial keluarga, emosional, maupun kerohanian. Berikutnya doa yang akan kamu aturkan. Biar mendapat teman-teman yang baik, ya. Karena nanti kamu pasti akan mendapatkan teman-teman. Dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Naik ke kelas tingkat yang lebih tinggi pasti akan jadi pengalaman baru dan asing. Kamu mulai lagi mencoba berkenalan dengan orang baru. Untuk mendapat teman baik, seperti teman di sekolah lama, pasti sulit rasanya. Jadi mintalah supaya Tuhan memperkenalkanmu dengan orang-orang baru yang baik dan juga mau menjadi temanmu. Ya. Yang terakhir, mintalah supaya Tuhan memberimu keberanian. Dalam Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya, kamu tidak perlu takut untuk melangkah atau menghadapi hal baru yang ada di depan. Anggap saja sekolah adalah perjalanan kehidupan yang harus kamu lewati dengan baik. Sama seperti saat kamu sedang bermain games ya, kamu harus melewati semua tahapan untuk mencapai kemenangan. Kunci untuk melewatinya cuma satu, yaitu keberanian. Dan yang tidak kalah penting, untuk selalu doakan supaya kamu selalu menjalani pendidikanmu nanti harus dengan penuh sukacita dan bahagia. Karena kalau kamu tidak bahagia, tidak mungkin kamu bisa belajar dengan baik dan menyelesaikan semua pelajaran dengan nilai yang memuaskan. Selain itu, mintalah supaya Tuhan membentukmu menjadi pribadi yang rendah hati dan mau taat dengan firman-Nya. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi hidup kita. Dan jangan lupakan sekolah Paulus ya. Kalau ada waktu, bermainlah ke sekolah Paulus. Datanglah dan tengoklah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan anak-anak kami ini menurut gambar dan citra-Mu sendiri. Terima kasih atas martabat luhur yang Kau berikan pada mereka. Dan terima kasih bahwa kami boleh menjadi alat-Mu untuk mengasuh dan mendidik mereka. Ya Bapa, kami serahkan mereka kepada kebijaksanaan-Mu. Jagailah mereka agar semakin menyerupai Yesus yang semakin besar, semakin pula bertambah hikmat-Nya. Semakin berkenan kepadamu,
dan kepada sesama. Tuntunlah dan bantulah mereka menekuni tugas belajar di jenjang SMP dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Lindungilah mereka dari segala mara bahaya. Terangilah mereka dalam memilih jalan hidup yang selaras dengan kehendak-Mu. Bila mereka mengalami kesulitan, sudilah Engkau selalu mendampingi. Jangan sampai mereka lemah semangat, apalagi putus asa. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang masih dalam proses PPDB ke SMP Negeri. Untuk Jericho, Sean, dan Vidi. Kiranya Tuhan memberkati proses penerimaan siswa baru tersebut agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga anak-anak kami pun dapat diterima di sekolah yang mereka harapkan. Kami mohon pula berkat-Mu untuk semua orang tua yang dengan rela dan penuh tanggung jawab telah menjalankan tugas selaku orang tua atas anak-anak mereka. Semoga pengorbanan mereka tidak sia-sia. Berilah mereka kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga. Berilah mereka berkat dan rezeki yang secukupnya. Hindarkanlah mereka dari segala mara bahaya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk semua yang hadir di sini. Kiranya berkat-berkat terbaik tercurah bagi kami semua. Bapa, semua permohonan ini kami unjukkan kepadamu demi Yesus Kristus Putramu yang menjadi teladan bagi kami dalam menghormati dan mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Lena. Terima kasih Pak Victor, Ibu Mina yang sudah hadir di acara wisuda dan pelepasan anak kelas 6 ini. Anak-anak, untuk rapihnya difoto dengan orang tua, jadi Ibu Sri akan panggil nama sesuai absen ya. Orang tuanya juga ikut maju ke depan difoto dan orang tua kalian memberikan kenang-kenangan juga untuk kalian. Jadi setelah foto nanti ada ambil kenang-kenangan ke sebelah sini. Ya. Ya, dimulai dari Kathleen Priscilia Apaserai. Mama dan Papa, iya bawa. Raportnya juga. Ya. Nah. Ya. Ya. Itunya boleh, raportnya kasih ke Mama Papa. Raport mah boleh ya dibawa ya, Bu Lena ya. Raport boleh dibawa. Nah, Catherine ambil bingkisan ke Mama Vidi. Ya. Ambil bingkisan. Terus. Selamat pagi Pak Dani. Pagi. Halo teman-teman. Saya Milea Natasha Lusikoy. Ini adalah sekolahku, SD Kristen 12 Paulus. Hai Milea. Kathleen mungkin bisa simpan sini dulu. Terus itunya apa? Bingkisannya Kathleen. Bagus loh. Anak-anak nanti kalau sudah foto ambil bingkisan. Terus simpan bingkisannya di tempat duduk kalian. Kalian ke atas lewat tangga sana, bawa selongsong dan perlengkapan untuk disimpan kembali, dikembalikan lagi ya. Kalau boneka dibawa pulang. Nah, itu simpan. Selongsongnya dibuka dulu. Diambil dulu apanya?
sertifikat. Yang sudah difoto. Ada nih minta foto dengan kita nggak usah bawa. Jadi jangan dulu ganti. Ya, anak-anak, jadi nanti gini ya, kamu dipanggil namanya, terus sertifikat udah dikeluarin dari selongsongnya, keluarkan dulu sertifikatnya, masukkan ke raport kamu, ke map raport. Selipkan di map raport. Selipkan dulu di map raportnya. Nah, sebelum ganti bajunya, guru-guru juga ingin punya kenang-kenangan sama kalian. Jadi, mau difoto dulu. Ya, difoto dulu anak-anak dengan guru-guru ya. Ya. Catherine udah? Ya, yang sudah selesai boleh maju ke depan. Nggak usah bawa apa-apa. Mau difoto sama guru-guru. Nah, bingkisannya lebih baik langsung disimpan ke anaknya ya. Yuk, maju yuk. Yuk, semuanya maju anak-anak. Guru-guru, dimohon maju untuk foto bersama dengan anak-anak. Posisinya seperti tadi. Guru yang ada di ruang guru, dimohon untuk turun. Kita foto dulu bersama dengan anak-anak sebelum mereka ganti bajunya. Ayo. Ya. Ayo ambil posisi Ibu Bapak guru.
lagi. Tadi sudah sampai Kathleen. Kathleen boleh ke atas ganti baju. Ya, dengan selongsong. Ya. Dev Benet Tonda Tuan. Ayo Dev. Dengan Mama. Kursinya ditarik lagi, Darian tarik ke depan. Dep, matanya Dep. Ya. Terima kasih untuk yang sudah buka Zoom-nya, Ibu Sari, Ibu Mukti, Aurel. Ya. Dev, rapotnya boleh kasih ke Mama, bonekanya kasih ke Mama. Selamat untuk semuanya, Pak Dani. Ke atas, lewat sana ke atasnya. Nah, ya. Bingkisannya Dev deh itu ya. Darian, Kevin, Alexander Sinurat. Ayo, Darian sama Mama sama Papa. Ya. Papahnya juga. Foto. Ya, sini. Papahnya mana? Oh, foto dulu. Nah, Padan, tolongin. Buka masker? Enggak, buka masker. Ya, bonekanya kasih ke Papa. Darian ke sana. Selongsongnya dikembalikan, bonekanya aja. Ya. Kembali ke ruang guru. Ya. Gabriel Kanat Niti Sarah. Sama Mama. Raportnya dibawa. Ini punya siapa? Ya, bonekanya kasih ke Mama sama raportnya. Ken, boneka sama raport kasih ke Mama. Ya. Lanjut, George Andrew, Mama. Ya. Rapot dan boneka kasih ke Mama. Jos naik ke atas. Lakesia Natania Susianto. Ya Jericho dulu ya. Jericho Jonathan Lim sama Oma. Papahnya nggak bisa datang ya?
pitanya, Pak. Ya, kasih ke Oma raport sama boneka. Kasih ke Oma. Ya. Ya, Kesia. Papa mana, oke? Lanjut, Maverick. Maverick sama Ibu Guru, ayo. Ada Bu Endang. Bu Endang, Maverick. Bu Endang sama Pak Urip dipoto dengan Maverick. Pak Urip foto, Pak Urip. Pak Dani. Itu Maverick itunya nggak dibawa. Pak Dani ikut foto, Pak Dan. Ya, simpan map raport sama bonekanya, terus kamu naik ke atas. Samantha, Oktora, nama mama. Rapotnya simpen di situ dulu aja, simpan di situ. Selongsongnya aja, ya. Ya, deh. Sian, Airel, Octaviano. Sian sama Mama. Mama Sian sama Papa Sian. Mana? Oh, itu. Papa mana, Papa? Mana papanya? Keluar. Oh, udah. Kurang ke tengah kayaknya, Sian. Ya. Vidi, Melvin, Iskandar, video sama Mama. Sian selongsongnya dikembalikan, ya. Oh, ya pas. Pakai foto saya dulu, nanti dikirim. Oh, nanti dikirim dari laut. Ya. Ya, jadi bonekanya kasih ke Mama.
PD-nya ke atas. Untuk ganti topinya. Ya. Ya. Sudah selesai. Terima kasih semuanya untuk kerjasamanya. Ya, sama-sama. Oke. Selamat